Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar tentang apa itu zat aditif dan zat adiktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zuliana Eka Pratiwi dan rekan saya Hanifah Nur Safitri. Tahu gak sih, kenapa bumbu makanan ringan selalu bikin ketagihan? Karena terdapat zat aditif di dalam bumbu tersebut. Apa itu zat aditif? Apakah sama dengan zat adiktif? Yuk kita pelajari. Nah, secara umum, zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Harap dibedakan ya, zat aditif tidak sama dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Sedangkan zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk mempercantik dan memperpanjang masa penyimpanannya. Zat aditif yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bumbu dapur. Dari jenisnya, sebenarnya zat aditif itu terbagi menjadi dua macam, zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa sampai ada zat aditif buatan? Perkembangan industri dan permintaan manusia tidak dapat terpenuhi karena zat aditif alami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya. Selain itu, zat alami belum tentu bisa didapatkan di semua tempat. Yuk kita lihat zat aditif apa saja yang sering kita temui. Yang pertama ada bahan pewarna. Zat aditif bahan pewarna biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Pewarna makanan alami biasanya didapatkan dari penggunaan bahan-bahan alami, misalnya warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, atau merah dari buah naga. Penggunaan bahan alami ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah dan cepat pudar. Karena itu, industri sering menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna. Akan tetapi, jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna sintetis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contoh pewarna sintetis misalnya kuning FCF atau hijau FCF. Yang kedua ada pemanis. Sudah jelas bahan ini digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Nah, yang termasuk pemanis alami contohnya gula tebu, gula aren atau gula merah, dan gula kelapa. Gula menjadi manis karena di dalamnya terdapat senyawa sukrosa yang memberikan rasa manis kepada lidah. Tetapi gula alami mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus, sehingga diciptakan gula sintetis yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes, misalnya aspartam, sakarin, atau siklamat. Untuk yang ketiga itu ada pengawet. Pengawetan tujuannya adalah untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin suatu bahan makanan tidak mengalami proses pembusukan. Pengawetan paling alami dan sederhana adalah membungkus bahan mentah dengan bumbu yang tebal, seperti rendang misalnya. Rendang dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Yang penting dipanaskan setiap hari. Selain itu, BPOM atau Bahan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan daftar pengawet sintetis yang dapat dipakai suatu produk di Indonesia. Berikut adalah daftarnya. Keempat, ada penyedap rasa. Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada suatu makanan. Untuk penyedap rasa alami, misalnya rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, kegurihan dari air rebusan kaldu ayam atau sapi. Untuk penyedap rasa buatan, misalnya monosodium glutamat atau MSG. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai apa itu zat aditif dan zat adiktif. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.